Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu prinsip solid. Salahnya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Dendra Fadl Adriansyah di sini akan membahas salah satu prinsip solid, yaitu dependency inversion principle atau DIP. Prinsip ini membantu kita membangun software yang lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Dalam pengembangan software, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kebutuhan bisnis dapat berubah, teknologi dapat berganti, dan fitur baru akan terus ditambahkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan desain yang mampu menghadapi perubahan tersebut tanpa mengubah banyak bagian dari sistem. Oke, hampir semua sistem dimulai dari kondisi yang sederhana. Jumlah fiturnya masih sedikit, hubungan antar komponen masih jelas, dan semuanya terlihat mudah untuk dikelola. Pada tahap awal, developer biasanya dapat memahami seluruh sistem dengan mudah. Perubahan dapat dilakukan dengan cepat karena jumlah dependensi masih sedikit dan struktur aplikasi belum terlalu kompleks. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, sistem mulai berkembang. User akan bertambah, kebutuhan bisnis berubah, dan fitur-fitur baru terus ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pertumbuhan ini sebenarnya merupakan hal yang positif bagi aplikasi, karena menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan nilai bagi penggunanya. Namun, setiap fitur baru biasanya membawa komponen baru yang terus berinteraksi dengan komponen yang sudah ada sebelumnya. Disinilah ada konsep everything depends on everything. Maksudnya, ketika sistem terus berkembang, komponen mulai saling bergantung satu sama lain. Semakin banyak fitur yang ditambahkan, maka semakin banyak pula dependensi yang terbentuk di dalam sistem. Sebagai contoh, sebuah fitur pembayaran mungkin bergantung pada layanan notifikasi, database, sistem autentikasi, dan layanan pihak ketiga. Akibatnya, perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi banyak komponen lainnya. Nah, disinilah a single update can create a chain reaction. One change may impact many parts of the system. Nah, inilah masalah yang muncul ketika ada satu perubahan kecil yang ternyata mempengaruhi banyak bagian lain. Sebuah update yang sederhana dapat memicu chain reaction yang sulit diprediksi. Misalnya, perubahan pada struktur data atau API dapat menyebabkan error pada beberapa fitur yang menggunakan data tersebut. Semakin banyak dependensi yang ada, maka semakin besar kemungkinan terjadinya efek berantai seperti ini. Lalu, setelah kondisi tadi, muncullah change become a risky, di mana melakukan perubahan menjadi semakin beresiko. Developer sering merasa khawatir karena perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan masalah pada komponen lainnya. Akibatnya, proses pengembangan menjadi lebih lambat. Tim harus melakukan pengecekan dan pengujian yang lebih banyak hanya untuk memastikan bahwa perubahan kecil tadi tidak merusak bagian lain dari sistem. Oke, lantas how can we reduce the dependency? Jadi di sini kita membutuhkan pendekatan yang membuat komponen dapat bekerja sama tanpa harus saling bergantung secara langsung. Nah, tujuannya itu bukan menghilangkan dependensi sepenuhnya. Namun, yang ingin kita lakukan mengelola dependensi tersebut agar lebih terstruktur dan tidak menciptakan keterikatan yang terlalu kuat antar komponen. Karena dependensi memang diperlukan dalam pengembangan sebuah software. Nah, complexity is increasing, di mana semakin besar sebuah sistem, maka semakin tinggi pula tingkat kompleksitasnya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka proses pengembangan dan maintenance akan menjadi lebih sulit. Nah, pada titik ini, kita membutuhkan prinsip desain yang dapat membantu menjaga struktur aplikasi tetap bersih dan mudah dikembangkan. Salah satu prinsip yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut adalah dependency inversion principle. Nah, intinya, dependency inversion principle ini depend on abstraction, not implementation. Jadi, kita hanya butuh fokus pada apa yang dibutuhkan, bukan pada teknologi atau implementasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Prinsip ini mengajarkan bahwa komponen tingkat tinggi dan komponen tingkat rendah sebaiknya sama-sama bergantung pada abstraksi. Dengan cara ini, perubahan pada implementasi tidak akan langsung mempengaruhi bagian lain dari sistem. Oke,
Untuk melakukan proses ini, kita butuh dua hal. Yang pertama, what we need. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan di sini adalah capability atau kebutuhan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, sebuah aplikasi mungkin membutuhkan kemampuan untuk mengirim notifikasi. Aplikasi hanya perlu mengetahui bahwa notifikasi dapat dikirim tanpa perlu mengetahui detail teknis bagaimana proses tersebut dilakukan. Oke, yang kedua, how it's done. Nah, sedangkan cara mewujudkannya, kita bisa menggunakan berbagai implementasi yang berbeda. Notifikasi dapat dikirim melalui email, SMS, push notification, atau platform lainnya. Selama semuanya mengikuti abstraksi yang sama, aplikasi tidak perlu diubah ketika implementasinya diganti. Next ada many source, one standard. Untuk memahami konsep tadi, di sini kita punya contoh sederhana dalam sebuah sistem listrik atau alur listrik. Listrik biasanya berasal dari PLN, generator, ataupun panel surya atau solar panel. Walaupun sumbernya berbeda, semuanya tetap mengikuti standar yang sama. Nah, standar tadi memungkinkan berbagai perangkat menggunakan listrik tanpa perlu mengetahui sumbernya. Inilah konsep abstraksi yang kita gunakan sebagai analogi untuk memahami dependency inversion principle ini. Nah, device don't care where power comes from. Contohnya, kita punya laptop, handphone, maupun televisi. Mereka tidak akan bertanya atau membaca dari mana listrik berasal. Mereka hanya mengenal satu stop kontak ini sebagai interface untuk mendapatkan daya. Selama stop kontak menyediakan listrik sesuai standar yang diharapkan, maka perangkat tadi dapat berfungsi dengan normal. Perangkat tidak perlu mengetahui apakah listrik tadi itu berasal dari PLN, generator, ataupun solar panel. Nah, konsep ini yang akan kita aplikasikan ke dalam sebuah software. Jadi, sebuah aplikasi cukup mengenal abstraksi atau interface tanpa harus mengetahui detail implementasi di belakangnya. Sebagai contoh, aplikasi hanya berinteraksi sebuah website mempunyai AI service. Nah, website ini tidak perlu tahu service kita didapat dari mana, apakah dari OpenAI, Gemini, atau Cloud. Dia hanya tahu sebuah code di AI service ini. Nah, manfaat dari konsep deep ini jadi yang pertama, sistem menjadi lebih fleksibel karena implementasi dapat diganti tanpa mempengaruhi komponen yang lain. Sebagai contoh, kita dapat mengganti provider email atau layanan pihak ketiga tanpa harus mengubah logika bisnis utama aplikasi. Yang kedua ada testable, di mana komponen lebih mudah diuji karena dependensi dapat dikontrol dengan lebih baik. Dalam proses testing nanti, kita dapat menggunakan mock atau fake implementation sehingga pengujian menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Yang terakhir ada maintainable. Ini merupakan yang paling penting karena sistem menjadi lebih mudah di maintenance atau dipelihara serta dikembangkan dalam jangka panjang. Nah, kode yang memiliki dependensi yang longgar biasanya lebih mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan oleh anggota tim lainnya. Apalagi jika proyek yang dikerjakan ini proyek yang skala besar dan sudah terbagi beberapa job desk antar tim. Oke, selanjutnya ada build on concept, not implementation. Jadi kesimpulannya, dependency inversion principle ini membantu kita untuk membangun software berdasarkan konsep atau abstraction, bukan implementasi spesifik. Nah, dengan begitu, sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dirawat, dan lebih siap menghadapi perubahan di masa yang mendatang. Ketika kita berfokus pada abstraction, kita dapat mengganti teknologi layanan atau implementasi tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Inilah alasan mengapa dependency inversion principle ini menjadi salah satu prinsip yang penting dalam desain software modern.